Mari kita satukan hati kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berdoa ya. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu dalam hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami percaya bahwa semua itu oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bapak, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Kau siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus dan terkonsentrasi kepada firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Bakti Sregar. Dan juga Bapak, kiranya hamba-Mu ini Tuhan, sebelum menyampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah komunitas PSBB Ministry pagi hari ini, kiranya Tuhan Kau taruh firman-Mu di bibir lidahnya, supaya setiap perkataannya Tuhan, itu semua berasal dari Engkau, dan kami yang mendengarkannya, kami diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjalankan apa yang telah Tuhan taruh pada pagi hari ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bisa minta tolong Bu Eva membacakan bagi kita semua Matius 25 ayat 35 sampai dengan 46. Matius 25 ayat 35. Sampai berapa? 46. 46. Oke. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bacakan dari Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar? Bila manakah kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing? Dan kami memberi tumpangan atau telanjang, kami memberi Engkau pakaian. Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau. Dan raja itu menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Nyala ke dalam yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Sebab ketika aku ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat kau lapar dan haus sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau di dalam penjara, kami tidak melayani engkau. Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Haleluya. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hidupnya, dan yang melakukannya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan itu unik karena harus dialami, bukan untuk didengar. Harus dilakukan, bukan hanya untuk dipahami.
Itu harus kita pahami dengan baik. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan kesaksian, tapi pemberitaan. Ya, ingat selalu itu. Firman Tuhan adalah pemberitaan, bukan kesaksian. Pemberitaan bahwa Dia sudah menjadi bagian hidupmu dan nyata di dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar karunia-karunia yang kita miliki, termasuk karunia bahasa lidah dan bahasa roh yang terendah sebenarnya. Di 1 Korintus 14. Ya. Karena karunia inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia, tidak bisa diperintahkan. Karena itu karunia. Beda dengan talenta. Saudara menerimanya. Kalau saudara mengembangkannya, akan bertambah. Perikop pada firman Tuhan hari ini adalah tentang penghakiman terakhir. Ya, kalau kita baca lengkap, itu penghakiman terakhir. Difiguratifkan sebagai Tuhan memisahkan pada kedatangannya jadi dua kaum. Kaum yang di sebelah kanan adalah orang benar, disimbolkan sebagai biri-biri. Di sebelah kiri orang fasik, orang yang nantinya masuk neraka, digambarkan sebagai kambing. Bukan kebetulan domba berwarna putih, kambing umumnya berwarna hitam. Ya, makna figuratif ini harus kita pahami. Ayat 35-36, Yesus berkata kepada orang yang di sebelah kanannya, ketika aku lapar, pertama lapar berarti butuh makanan. Haus butuh minuman. Orang asing butuh tumpangan. Orang telanjang butuh pakaian. Orang sakit butuh dilawat. Orang di penjara butuh dikunjungi, saudaraku. Lalu orang benar itu bertanya, kapan kami melihat Tuhan lapar, haus, jadi orang asing, telanjang, dan sakit, serta dipenjarakan? Orang benar tidak pernah mengingat perbuatan baiknya. Perlu kita ingat itu. Orang benar tidak pernah mengingat perbuatan baiknya. Ketika tangan kananmu memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saudaraku yang kekasih. Ini refleksi bagi kita. Sebagai orang percaya. Ya, refleksi bagi kita. Orang benar itu bertanya kapan? Lalu Yesus menjawab ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap salah seorang saudaraku, my brethren, ya, saudaraku, ingat itu. Kadang-kadang kita disorientasi. Kalimat ini untuk saudaranya Tuhan Yesus yang hina, saudaraku. Ketika Ayub mengalami permasalahan, hartanya habis, anaknya yang 10 meninggal, istrinya menyuruh dia mengutuki Tuhan karena dia mengalami sakit yang memalukan dan busuk. Sahabat-sahabatnya menyalahkan. Ada enggak kita berpikir Ayub mengalami kehinaan yang paling hina? Tapi kita tidak pernah menghakimi Ayub. Kenapa kita tidak menghakimi Ayub? Kita tahu cerita di awal, di tengah, dan di akhir. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, begitu gampangnya mulut kita menghakimi orang. Hati kita menghakimi orang terhadap kemalangan yang orang alami. Khususnya anak-anak Tuhan. Ini pertanyaan mendasar, saudaraku. Bukan berapa banyak pelayanan yang saudara lakukan sehingga saudara layak di hadapan Tuhan. Berapa tulus saudara melakukannya. Karena ketika hidup kita ditebus oleh Tuhan, tak ada lagi yang lebih berharga dari keselamatan yang sudah saudara miliki. Tak ada yang lebih berharga. Kalau kalian memiliki harta yang paling berharga dalam hidupmu, pasti kau akan pegang harta itu. Kau selalu ingin memeluknya.
ingin selalu dekat dengan harta yang berharga dengan itu. Ketika kamu gagal atau mengalami kekecewaan, masalah, sekalipun, harta itu menjadi pusat perhatian. Karena itu Yesus berkata, hal kerajaan Allah seperti seorang yang menemukan mutiara, seperti menemukan harta terpendam, saudaraku. Sampai di mana kita mengalami Tuhan dalam hal ini. Ayat 41, 42, 43 menjelaskan sebaliknya. Orang yang di sebelah kiri, kaum kambing tadi. Ya. Jawaban Tuhan juga sama seperti ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya bagiku. Catatan kakinya saudaraku, kata Tuhan Yesus. Ya. Kita harus bijak memahami setiap perikop firman Tuhan. Sehingga jangan murah hati berkesan murahan. Di gereja yang saya berjemaat, GKI sering melakukan baksos. Membagi makanan kepada orang termarginalkan. Membantu gereja-gereja beda denominasi untuk membangun. Tapi selalu saya mengingatkan, kalau itu tidak dilakukan dengan membawa Kristus di dalamnya, sia-sia. Seperti usaha mengasini air laut atau menambah jumlah air laut, pekerjaan yang sia-sia. Lalu ketika saya ikut turut mereka, saya membuat hal yang berbeda. Karena selama ini saya pelayanan di kaum termarginalkan. Dulu tahun 82 ketika saya sudah bertobat dari pertobatan karena okultisme. Ya, kalau orang yang bertobat dari okultisme pasti punya kepekaan roh. Ya, kepekaan roh. Ya. Karunia membedakan roh biasanya dia miliki. Ya. Biasanya dia miliki. Karena dia sudah mengalami pergaulan dengan roh setan. Berubah menjadi pergaulan dengan Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih. Butuh waktu banyak bertahun untuk membereskan itu, Tuhan. Saudaraku. Ya. Butuh waktu yang banyak. Tidak ada orang yang layak mengikuti Yesus kalau dia tidak memikul salib. Tidak ada yang layak. Ya, memikul salib artinya apa? Saudara bisa membaca bagaimana ketika Yesus disalibkan dan sebelumnya. Begitu mudah bagi orang Yahudi memuji-muji Yesus sebelum disalibkan. Hosana, mubaraklah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sehari berikut salibkan dia, salibkan dia. Itulah ciri dasar manusia, saudara. Ketika menyenangkan, kamu akan dipuji-puji. Ketika meneraktir, kamu akan dipuji-puji. Ketika menolong, kamu akan dipuji-puji. Tapi sebaliknya, ingat itu. Ya. Galatia 2 ayat 20 adalah lagu sekolah minggu yang saya sangat berkesan. Ya. Lagunya demikian. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Lagu ini terimajinasi dari Galatia 2 ayat 20, saudaraku. Ya, Galatia 2 ayat 20. Kadang-kadang di pelayanan sering saya bilang sama sesama hamba Tuhan yang lain. Sepertinya Yesusmu berbeda dengan Yesusku. Saya bilang begitu. Biasanya mereka akan terkejut. Kenapa Yesus yang sama kok berperkara yang berbeda? Yesus yang sama di dalam hidupmu menampakkan karakter yang berbeda.
Ya, karakter yang berbeda. Yesus menebus dosa kita di kayu salib. Dia mengajarkan kita berdoa, ampunilah segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kepada Petrus bertanya, dia kepada Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni, memaafkan saudara saya? 77 kali. Budaya Yahudi 7 kali. Artinya, sebanyak Tuhan ingin ampuni dosamu, ampunilah sesamamu. Saudaraku yang kekasih. Bagaimana kita tahu kita sudah ditebus Tuhan? Itu pertanyaan mendasar dalam hidup kita. Bukan berapa banyak kamu melayani. Bukan berapa pintar kamu memuji Tuhan dengan nyanyianmu, suaramu yang bagus. Bukan berapa banyak firman Tuhan yang bisa kau sampaikan. Tetapi bagaimana kau mengalami Tuhan, itu yang paling utama. Dan itu menyangkut intimate pribadi engkau dengan Tuhan. Tahun 80-an selalu kalau saya menulis sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pelayan Tuhan, selalu saya tulis evangelis. Ya. Tapi karena saya belajar di banyak universitas, ya, selalu saya tulis evangelis. Saya pernah kuliah di 3 universitas negeri. 2 diantaranya yang terbaik di Indonesia ini. Tapi kemana-mana selalu hanya nama saya evangelis Bakti Siregar. Lama-lama teman saya menyebut kamu cocoknya jadi PKL aja. Bukan pedagang kaki lima, tapi penginjil kaki lima. Saudaraku. Tidak pernah kemana-mana ku masukkan gelar. Saya kira di ruangan ini saya paling banyak gelarnya. Kalau bicara itu. Tapi saya akan bangga kalau saya dibilang PKL. Karena saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara boleh belajar setelah intelektual. Ya, di universitas. Di kampus, di pembinaan, di STT. Itu tidak menentukan, saudaraku. Nothing. It's nothing. Ya. Kalau Bill Bright, pendiri, founder of Campus Crusade for Christ, saya lama melayani dan dibina di situ. Di Perkantas juga, bahkan di Navigator. Ya. Saya pernah di luar negeri juga kerja dan pelayanan. Tapi ketika saya di kaki lima, saya pakai celana pendek, kaos kusam, dan topi. Supaya saya bisa beradaptasi dengan orang yang saya ajak omong. Kalau saya pakai kendaraan, saya akan parkirkan di tempat yang jauh, lalu saya jalan kaki. Kadang-kadang saya tidur dengan gelandangan untuk itu. Bagaimana saudara bisa merasakan ya pengalaman saudara-saudara kita yang kurang lebih 20-30% dari populasi Indonesia yang masih di bawah garis kemiskinan, saudaraku yang kekasih. Dengan beberapa hamba Tuhan di Pahat, ya, pergerakan murtadin di Indonesia begitu besar. Mereka diusir dari tempatnya. Mereka lari, aset mereka pasif. Dan salah satu tempat adalah di Cianjur, saudaraku, di desa Palalangu. Ada 16 denominasi gereja, tapi mencuekkan mereka karena takut. Padahal mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah dituai, saudara. Penginjilan dari bahasa Arab, Injil. Kalau bahasanya evangelion, itu dalam bahasa Greek, yang artinya seorang serdadu yang pakai kuda, berlari-lari kepada raja atau panglima besar untuk menyatakan kemenangan terhadap peperangan. Injil juga dalam bahasa Arab atau gospel dalam bahasa Inggris bermakna sama, kabar baik, kabar sukacita. Adakah ketika saudara mengalami penganiayaan ketika penginjilan saudara merasa kabar baik itu? Pernah nggak saudara digampari ketika menginjili atau difitnah? Pernah?
Itu suatu pertanyaan. Khotbah saya hari ini, saudaranya mendengar. Saya nanti mengasih pertanyaan refleksi bagi kita. Besok-besok kalau ada waktu kesempatan kita bisa tanya jawab. Ya, saudaraku. Ketika kalian periksa lemarimu, lemari pakaianmu, mungkin ada 100 potong pakaian di situ. Tapi kamu hanya memakai 20-30 pakaian yang kamu sukai. 70 diantara sampai 80 diantaranya membusuk di lemari pakaian. Membusuk, saudara. Ketika sudah mulai membusuk, baru kalian terpikir akan memberikan kepada orang yang termarginalkan. Atau tetangga atau teman. Mungkin ada 100 kilo beras di rumahmu. Kau hanya makan 20-30 kilo. Beras yang sisanya 70-80 kilo akan juga mengalami kutuan dan membusuk. Baru setelah mulai kutuan membusuk kau berikan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Ini pertanyaan refleksi, saudara. Ketika ada orang minta pertolongan kepadamu dan kau mampu menolong, kau cuek sama mereka. Mulutmu sulit dipercaya. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, hendaklah kamu menjadi teladan, hai Timotius, kata Paulus, yang menjadi refleksi bagi kita. Dalam perkataan pertama, dalam perbuatan yang kedua, dalam kasih yang ketiga, dalam kesetiaan yang keempat, dan dalam kesucian yang kelima. Bukan berapa banyak jiwa yang kau ceritakan tentang Injil yang bertobat. Sepertinya. Sebab saya di lapangan seringkali melihat orang kelihatannya bertobat, tapi tidak. Butuh waktu yang panjang, saudaraku. Ketika perut saya lapar, haus, telanjang, bagi saya terlalu mudah untuk mengatakan menerima. Bagi saya terlalu mudah. Penginjilan selalu melalui 3 tahap, saudaraku. Ketika saudara melakukan penginjilan dan orang bertobat sepertinya atau sesungguhnya, itu bukan karena usaha saudara. Ya, bukan karena usaha saudara. Itu pekerjaan Allah. Jangan seorang pun memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9. Jadi ketika seorang bertobat karena penyampaian beritamu, ingat selalu itu bukan karena usahamu. Bukan, saudara. Kita adalah perkakas yang rusak di tangan penjunan, di tangan tukang yang pandai, tukang kayu, Yesus Kristus. Saya adalah setiap kita, saudara semuanya, hidup dalam kelimpahan berkat. Katakan amin. Nah, tolong di mute host sama suara. Supaya kita teratur karena saya dosen. Kalau ada yang berbicara yang lain di mute. Host, co-host itu berhak untuk itu. Sudah Pak. Iya. 3 tahap pertama yaitu penaburan. Ketika saudara berbuat baik pada sesama dan saudara dikenal sama yang dibuat baik sebagai orang Kristen, itu akan menjadi ingatan di kepalanya, di hatinya, karena perbuatan baik. Kemudian ada seseorang berbuat yang sama sambil menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia pergi. Orangnya bisa saja sama, bisa berbeda. Yang ketiga, suatu saat ada juga seseorang yang lain atau yang sama mengeksekusi penuaian. Karena Tuhan yang menolong. Siapakah yang paling berjasa? Penabur, penyiram, atau penuai? Tidak ada yang berjasa di situ, saudara. Hanya Tuhan yang mengerjakannya. Saudara hanya alat yang mau dipakai. Kalau saudara tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Ya, ingat itu selalu. Jangan pernah merasa pelayanan yang saya buat kepada Tuhan karena saya. Karena saya. Dan tidak akan berhasil kalau tidak karena saya. Berapa kali saya diundang oleh gereja tertentu, selalu ada pesan sponsor.
Saudara kepesan sponsor. Pak, jangan bicara firman Tuhan yang begini ya. Ya saya iyain saja. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Bagaimana pimpinan Tuhan ketika saya menyampaikan. Kebenaran tidak ada artinya kalau kita tidak bicara dosa yang dibereskan dan dosa yang diampuni oleh Tuhan. Bukan besarnya dosa yang menyebabkan kita mengucap syukur luar biasa kepada Tuhan. Tapi sungguh-sungguhnya kita melakukannya. Bagaimana mungkin saudara menyebut saudara sebagai hamba Tuhan? Tapi saudara gampang baperan, gampang tersinggung. Begitu tersinggung meninggalkan pekerjaan yang sudah disepakati. Sering itu terjadi. Saya sudah berumur 61 tahun. Mungkin di ruangan ini saya yang paling tua. Saya banyak bergaul karena saya bergaul di interdenominasi. Saya dibesarkan dari keluarga yang unik. Bapak saya Roma Katolik, ibu saya KBP. Kami sekolah minggu di gereja Baptis, gereja Protestan yang Baptis Islam. Kami sekolah dari TK sampai dengan SMA, bahkan di perguruan tinggi saya diterima itu. Kalau enggak saya tamat alumni dari sekolah Katolik juga di Yogyakarta. Dari kecil saya dibentuk oleh 3 gereja. Denominasi artinya tidak ada yang jadi denominasi. Harusnya denominasi membuat kita berpikir oikumene. Seperti doa Tuhan Yesus pada Yohanes 17. Refleksi kita, ya karena saya sudah lihat waktu saya tinggal 7 menit lagi. Terhadap renungan kita pada hari ini. Mari periksa diri kita masing-masing. Di dalam pelayanan, di dalam kegiatan kita, apakah masih kita lakukan hal-hal tadi? Yang membuat saya selalu silent dan tidak banyak bicara ketika di komunitas hamba Tuhan. Karena saya berefleksi selalu surat Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 1-5. Bisa dibantu baca, Eva, Ibu Eva? Filipi 2 ayat 1-5. Filipi 2 ya, sebentar Pak. Filipi 2 ayat 1-5 ya Pak? Iya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam kasih satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Ayat 3 selalu menjadi dasar saya. Hendaklah satu dengan yang lain menganggap yang lain lebih utama. Kalau dalam bahasa operasionalnya, walaupun saya lebih tahu, saya anggap orang lain lebih tahu dari saya. Lebih pintar dari saya, lebih pengalaman dari saya. Dengan spirit itu, kita bisa bekerja sama. Ketika Tuhan dipermuliakan, ketika kamu mengatakan mengasihi Tuhan, maka kau akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam bahasa aslinya agape. Bukan storge philia atau eros. Ya. Kasih agape, kasih tanpa pamrih. Tanpa menghitung yang sudah kau perbuat. Mari terus belajar saudaraku. Ada 4 pertanyaan refleksi bagi kita.
untuk kita jawab di dalam hati kita masing-masing sebelum saya menutup. Apakah PI, penyampaian amanat agung, merupakan your lifestyle in every moment, in everywhere, dimanapun saudara berada saat itu? Apakah sudah jadi lifestyle di tengah pergumulan saudara secara pribadi? Perjuangan, pergumulan, menantikan jawaban Tuhan terhadap setiap persoalan. Apakah itu jadi lifestyle? Ketika ketemu siapapun, saudara rindu menyampaikan paling sedikit tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, penyampaian amanat agung, apakah juga merupakan hal yang paling utama sebagai tujuan hidup setelah saudara diselamatkan? Yakinkah saudara sudah diselamatkan? Ini pertanyaan refleksi. Bagaimana saya tahu yakin sudah diselamatkan? Yang ketiga, apakah dalam hidupmu hanya untuk Tuhan dalam segala perkara? Kalau untuk Tuhan, kau pasti bisa mengucap syukur dalam segala hal, bersuka cita dalam segala hal. Selalu ada senyuman di bibirmu, di mukamu, bahkan di hatimu ketika berkata-kata. Yang keempat, apakah Yesus sudah ada di dalam hidupmu sesuai dengan Roma 8 ayat 9? Itu baru diketahui apakah kamu selalu takut akan kematian, khawatir tentang kematian dan hidup yang akan datang ketika saudara mengunjungi orang mati, atau saudara menghadapi keluarga, teman, sahabat yang meninggal. Saudaraku yang kekasih, keselamatan yang utama dalam hidupmu, itulah yang paling utama. Ada lagu Kristen tahun 80-an yang saya kenal. Mungkin bisa jadi refleksi kita untuk itu. Lagunya demikian. Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Tuhan yang Maha Tahu tentang dirimu. Benarkah engkau mengasihi Dia? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, namun lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi tidak kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihilah setulus hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, hamba sudah selesai berbicara. Kiranya Roh Kudus-Mu yang melanjutkan dalam hidup hamba, hidup teman-teman hamba di ruang Zoom ini, bahkan mereka yang menyaksikan sesudahnya. Kami rindu pengurapan Tuhan dalam hidup kami lepas pribadi. Kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sudah ditebus Tuhan. Karena melayani adalah bagian dari ucapan syukur kami, ya Tuhan. Kalaupun ada persoalan di tengah-tengah kehidupan kami lepas pribadi, kami rindu kami diberikan hati yang sabar dan selalu bersuka cita sambil mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Inilah doa sembahyang kami, ya Tuhan Yesus. Kami yang percaya berkata amin.